Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Udah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 95 ya. Kulhu sekarang. Alam Nasra udah selesai. Kulhu. Halaman 95. 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Khamsu mi'amarrah. 500 kali. As-sarhu penjelasan. Suratul Ikhlas, suratul Ikhlas, wahia adapun suratul Ikhlas makiyatun adalah surah makiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Wa adadu ayatiha, bilangan ayatnya 4. Wa kalimatuha, kalimatnya surat Al-Ikhlas 15. Ayatnya ada 4, kalimatnya ada 15. Wa kalimatuha 15 kalimatan. Wa kalimatuha, kalimatnya surah Al-Ikhlas 15 kalimatan. Wa hurufuha, hurufnya surah Al-Ikhlas itu ada 47. Ini data-data begini nanti bisa dipakai buat kalau kita mau mengkhususkan membaca surah Al-Ikhlas gitu. Karena bacaan itu diambil dari dia pertama nilainya berapa, surahnya berapa, ada berapa, kemudian bilangan hurufnya ada berapa, nanti nilai hurufnya ada berapa. Itu biasanya untuk mengambil energi dari sebuah bacaan itu seperti itu. Misalnya Pak Garsa baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni, itu kan, itu berapa kali itu? 26. Itu dari mana 26? Dari jumlah 26 huruf yang ada di Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa, itu kan 26 huruf. Maka dibacanya 26 huruf. Memang seperti itu ulama-ulama itu kalau mau membaca sebuah ayat atau sebuah kalimat atau sebuah doa, berapa kali dibaca. Kalau memang nggak ada ketentuannya, itu maka kemudian diambil dari jumlah hurufnya. Kalau nggak, jumlah nilainya yang pakai abajadun itu. Terus atau jumlah ayatnya berapa. Tafsiruha, tafsirnya qul huwallahu ahad. Qala berkata As-Said As-Syarif Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu fi tafsiril Jailani, di dalam tafsir Al-Jailani. La yahfa, kata Tuan Syekh, ini tafsir ini sedang diperdebatkan sekarang ini. Jadi kemarin saya diajak diskusi sama teman-teman UIN. Menurut antum tafsir ini benar karangan Tuan Syekh apa bukan gitu ya? Saya juga nggak tahu. Saya agak ragu. Saya tahunya ketika lagi nyusun kitab ini, itu saya menemukan satu kitab yang udah lama di Mahtutot itu, yang isinya plek sama dengan kitab tafsir Al-Jailani yang dikarang bukan oleh Syekh Abdul Qadir, oleh ulama lain. Isinya plek sama isinya itu. Terus dari tahunnya lebih dulu gitu ya. Maka kemudian saya, apa iya ini tafsirnya Al-Jailani gitu. Dulu nih saat-saat saya lagi menyusun buku ini nih, menyusun kitab ini, seingat saya dapat itu. Kayak ketika saya lihat kok tafsirnya Syekh Abdul Qadir isinya beda gaya bahasanya dengan gaya bahasa tulisan-tulisan Syekh Abdul Qadir yang lain gitu. Kan Tuan saya punya kitab banyak, ada Sirrul Asror, ada Gunyah. Kok tafsir Jailani ini gaya bahasanya kok beda gitu dengan gaya bahasa yang ada. Kan kita bisa mengenali sih biasanya kalau kita udah biasa baca kitab seseorang atau buku seseorang, novel seseorang, kan kita udah hafal tuh gaya bahasanya kayak apa gitu. Kok ini beda gitu. Tapi saya kira sebenarnya saya wallahu alam, saya nggak tahu lah gitu lah. Ya pokoknya kata saya Abdul Qadir, belum lama saya diajak diskusi sama teman-teman Win untuk bahas masalah apakah tafsir Jailani itu benar tafsir karangannya Tuan Syekh atau bukan. Karena saya bilang, iya saya menemukan Mahtutot, manuskrip
yang persis isinya, tapi bukan karangan Tuan Syekh. Qala Syekh, la yakhfa, tidak samar. La yakhfa, tidak samar. Alaman atas orang. Alaman atas orang ittasofa yang bersifat. Ittasofa yang bersifat bil ma'rifati dengan ma'rifat. Al ilahiyati, ketuhanan. Bil ma'rifatil ilahiyati dengan ma'rifat ketuhanan. Tidak samar bagi orang yang punya sifat ma'rifat ilahiyah. Wan kasafa dan tersingkap. Wan kasafa dan tersingkap. Biwahdatihi dengan keesaannya Allah. Biwahdatihi dengan keesaannya Allah. Wastiqlalihi dan kemerdekaannya Allah. Wastiqlalihi dan kemerdekaannya Allah. Subhanahu maha suci Allah. Subhanahu maha suci Allah. Wahdah, keesaan dan kemerdekaan Allah itu fil wujudi, di dalam wujud. Fil wujudi, di dalam wujud. Wal wujubi dan wajib. Az-zati yang sifatnya zat. Az-zati yang sifatnya zat. Wastighnanihi dan cukupnya Allah. Wastighnanihi dan cukupnya Allah. Subhanahu maha suci Allah. Fi zatihi pada zatnya Allah. Fi zatihi pada zatnya Allah. An umumil mazohiri dari umumnya penampakan-penampakan. An umumil mazohiri dari umumnya penampakan-penampakan. Wal majali dan pernyataan-pernyataan. Wa ta'alihi dan tingginya Allah. Wa ta'ali dan tingginya Allah. An lawazimil iftikori dari an lawazimil iftikori dari tetapnya kebutuhan. An lawazimil iftikori dari tetapnya kebutuhan. Wal ihtiyaji dan juga kebutuhan. Sama artinya wal ihtiyaji dan juga kebutuhan. Al-mu'addi yang dapat mendatangkan. Al-mu'addi yang dapat mendatangkan ila wasmatil imkani. Ila wasmatil imkani pada penjatuhan kapasitas. Ila wasmatil imkani pada penjatuhan kapasitas. Wasimatil istiqmali dan tandanya kesempurnaan. Wasimatil istiqmali dan tandanya kesempurnaan. Wan nuksoni dan kekurangan. Wan nuksoni dan kekurangan. Apa itu yang tidak samar? Ini jauh banget ini kata-katanya ini. Ada kata kemudian diselak sama kata baru kemudian diterusin lagi. Titik 2, an-nazatal akhfiyah. Ini maksudnya la yakhfa, tidak samar. Tidak samar. Tidak ada kesamaran lagi. An-nazata bahwasanya zat. Ini an-nazata ini ke atas ini anunya nih. Ta'aluknya gitu ya. Tapi dipotong, disela sama kalimat baru yang panjang tadi tuh. An-nazata bahwasanya zat. Al-ahadiyata yang sifatnya esa. An-nazata bahwasanya zat. Al-ahadiyata yang sifatnya esa. Munazahatun disucikan. Munazahatun disucikan. An mutlaqit tahdidi. Dari mutlaknya pembatasan. An mutlaqit tahdidi dari mutlaknya pembatasan. Wa tausifi dan penyipatan. Allah yang Maha Esa itu disucikan dari pembatasan dan penyipatan. Allah nggak bisa dibatasi oleh sebuah batas. Allah juga tidak bisa disifati cuma dengan satu sifat. Allazi yasifu yang allazinya double tuh dihapus. Allazi yasifu yang menyipati bihi dengannya. Allazi yasifu yang menyipati bihi dengan Allah dengan zat. Allazi yasifu yang menyipati bihi dengan zat. Al-wasifuna orang-orang yang menyipati. Al-wasifuna orang-orang yang menyipati zatahu pada zatnya Allah. Zatahu pada zatnya Allah. An umumil mazohiri. An umumil mazohiri dari umumnya penampakan-penampakan. An umumil mazohiri dari umumnya penampakan-penampakan. Wal majali dan penyataan-penyataan. Wal majali dan penyataan-penyataan. Wa aro'in dan terbuka. Wa aro'in dan terbuka an lawazimil iftikori dari tetapnya kebutuhan. An lawazimil iftikori dari tetapnya kebutuhan. Wal ihtiyaji dan juga kebutuhan. Wal ihtiyaji dan juga kebutuhan. Al muaddi yang dapat mendatangkan.
Al-mu'addi yang dapat mendatangkan ila ba'dil imkani pada sebagian kapasitas. Ila ba'dil imkani pada sebagian kapasitas. Ada sifat Allah dari umumnya penampakan. Tapi itu tidak mengurangi sifat Allah yang tidak butuh kepada sesuatu apapun yang dapat mendatangkan turunnya kemungkinan kapasitas Allah. Contoh begini. Ini agak susah emang bahasa tafsir itu. Saya kalau baca kitab tafsirnya Jailani itu ngerenggut dulu gitu ya. Jadi misalnya gini. Allah sifatnya maha melihat. Ya kan? Sifat Allah maha melihat. Ini tidak membuat Allah ini disifati punya mata. Yang matanya itu disamakan dengan matanya manusia. Yang itu pasti akan menjatuhkan, membutuhkan sesuatu, bahwa Allah itu butuh sesuatu. Berarti kalau nggak ada cahaya, Allah nggak bisa ngelihat. Kalau gelap nggak bisa ngelihat ya kita nih. Kalau terang kan ngelihat, kalau gelap tidak bisa. Berarti Allah punya kebutuhan ngelihat manusia itu dengan dalam keadaan terang. Nah itu kan berarti menjatuhkan kapasitas Allah. Dari tadi itu sifat Allah tadi tuh, sifat Allah maha mendengar. Nah sifat Allah maha mendengar ini jangan kemudian diarahkan kepada Allah berarti punya kuping gitu. Yang kupingnya itu kalau suaranya kenceng banget nggak kedengeran, nggak jelas. Kalau suaranya pelan juga tidak. Kayak kita nih. Kita ini kan kalau suara kenceng jelas nggak? Enggak. Suara kenceng banget nih. Suara kenceng banget. Kan nggak jelas kita dengernya. Suaranya pelan banget. Itu juga tidak jelas. Jadi kenceng banget nggak jelas. Pelan juga tidak jelas. Berarti Allah butuh kepada suara-suara yang santai, yang lembut gitu. Nah itu kemudian dijadikan dalil. Ketika ada orang-orang bilang, ngapain sih zikir, doa kenceng-kenceng banget, emang Allah nggak dengar. Nah ini bahaya ini. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kalau pelan itu sudah dengar, kenceng itu berarti ada pengaruh antara kenceng sama pelan gitu. Itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk gitu. Oh kenceng itu bukan buat Allahnya, kenceng itu buat yang ada di sininya gitu. Dan Allah nggak akan pengaruh sama mau pelan kayak mau kenceng, nggak pengaruh. Nah tadi tuh sifat Allah itu jangan didatangkan, jangan diarahkan kepada sesuatu yang membuat Allah itu menjadi kurang kapasitasnya gitu. Karena berarti Allah membutuhkan sesuatu, dan itu maha suci Allah dari hal seperti itu. Lizalika karena itulah bayana menjelaskan Allah subhanahu maha suci Allah, zatahu pada zatnya Allah, fi hazi surati pada surah ini. Maka disebutin tuh surah ini, katakanlah Allah maha esa, Allahu somad, Allah tempat bergantung segala macam, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama sekutu bagi Allah. Menjelasin di sini nih, menandakan Allah ini nggak butuh siapa-siapa. Ahadiyahnya Allah, keesaannya Allah. Nanti dibuatin jasad lagi, nanti dibuatin sosok lagi. Oh, berarti Allah sendiri. Allah berarti sosok dong, jisim. Yang pernah saya sampaikan, berarti Allah jisim. Kalau Allah ini jisim, berarti Allah ini ada menempati satu ruang, yang pernah saya sampaikan. Kayak kita sekarang ada, kita ini ada menempati di sini nih, di sini. Kan duluan tempat ini baru kita. Artinya ketika kita ada di tempat ini, berarti tempat ini dulu baru ada. Tempat ini dulu ada, baru ada kita. Kalau tempat ini ada, ini belum ada, kita nggak mungkin ada di sini. Tempat ini ada, makanya kemudian kita ada di sini, gitu kan? Nah Allah ini ada. Ketika Allah ini ada, Allah menempati mana? Oh berarti Allah menempati suatu ruang. Berarti duluan ruang itu sama Allah. Kalau sudah duluan Allah sama duluan ruang itu sama Allah, berarti Allah bukan maha dahulu. Dan berarti siapa yang menciptakan ruang itu berarti? Masa ruang tiba-tiba ada? Jadi kan gitu. Paham gak maksudnya? Paham gak maksudnya? Iya. Jadi
Allah itu, oke, kalau kata orang tasawuf, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah sudah ada. Jadi Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu sudah ada. Gitu ya. Nanti jadi berantakan itu. Merpati. Oh, berarti duluan itu. Nah itu nanti. Nah Allah padahal udah menyatakan di surah ini. Wa wasafahu, dan Allah menyifatinya azati pada zatnya, azati sifatnya zat, bimuqtadha ilmihi, dengan ketentuan ilmunya Allah, bimuqtadha ilmihi, dengan ketentuan ilmunya Allah, al-huduri, yang sebangsa kekinian, al-huduri, yang sebangsa kekinian, bizatihi, dengan zatnya Allah, bizati, dengan zatnya Allah, tanbihan sebagai peringatan, tanbihan sebagai peringatan, wa ta'liman, dan sebagai pelajaran, ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah, wa irsyadan, dan sebagai petunjuk, wa irsyadan, dan sebagai petunjuk, lahum pada mereka, lahum pada mereka, mereka makhluk ibadihi, ya, lahum pada ibadihi, pada makhluk. Summa qala, kemudian berkata As-Syed As-Syarif Syekh Qaddasallahu sirah fi khatamati surah, di akhir surah. Lalu di akhir surah Tuhan saya mengatakan juga, alaika wajib atasmu, alaika wajib atasmu, ayyuhal muwahhidi, ayyuhal muwahhidu, ayyuhal muwahhidu, wahai orang yang bertauhid. Alaika wajib atasmu, ayyuhal muwahhidu, wahai orang yang bertauhid, al muhammadiyu, yang sebangsa kenabian Muhammad. Jadi tauhid tauhid kemuhammadan gitu ya istilahnya. Muwahhidu al muwahhidu al muhammadiyu, tauhid kemuhammadiyahan gitu. Al munkasafu, yang disingkapkan, al munkasafu, yang disingkapkan, bitauhidi, dengan tauhid, az-zati, yang sifatnya zat, az-zati, yang sifatnya zat. Makanaka mudah-mudahan menempati padamu, makanaka mudah-mudahan menempati padamu, Allah fi maqarri izzika, pada ketetapan kemuliaanmu, fi maqarri izzika, pada ketetapan kemuliaanmu, wa tamkinika, dan kedudukanmu, wa tamkinika, dan kedudukanmu. Wajib apa nih kita nih? Wajib, wahai orang yang bertauhid kemuhammadiyahan. Ini apa yang wajibnya?